Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Liputan Nataru 2023-2024. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan arus balik Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Lampung. Dan inilah Liputan Nataru Tribun Lampung selengkapnya. Ya Tribuners, saat ini kita akan menjelaskan terkait situasi dan kondisi terkini di Pelabuhan Bakauheni, di mana 2.801 orang telah menyeberang dari Sumatera ke Pulau Jawa via Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Ya, diketahui bahwasannya pada hari ini 31 Desember 2023, sebanyak 2.801 penumpang pejalan kaki telah menyeberang dari Sumatera ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry, Kapten Rudi Sunarko mengatakan, aktivitas penyeberangan masih normal, walaupun sudah ada peningkatan penumpang maupun kendaraan. Secara lebih lanjut, Rudi menyebut ada sebanyak 2.801 penumpang pejalan kaki telah menyeberang dari Sumatera ke Pulau Jawa. Menurut data Posko Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni pada Sabtu 30 Desember 2023, pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan 31 Desember 2023, pukul 8 waktu Indonesia Barat, sebanyak 2.801 orang telah menyeberang dari Sumatera ke Pulau Jawa. Lebih lanjut, Rudi mengatakan penumpang pejalan kaki mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, di mana penumpang pejalan kaki mengalami peningkatan sekitar 57%. Dari 1.788 orang di tahun 2022, dan di tahun ini dengan periode yang sama ini menjadi 2.801 orang. Masih kata Rudi, penumpang dalam kendaraan juga mengalami kenaikan, di mana penumpang dalam kendaraan mengalami kenaikan sebanyak 25% dari jumlah total 24.628 orang di tahun sebelumnya, dan pada periode tahun ini naik menjadi 30.821 orang. Rudi mengatakan jumlah kendaraan roda 2 juga mengalami peningkatan. Kendaraan roda 2 mengalami peningkatan sekitar 73%, di mana dari total 682 unit di tahun sebelumnya, ini naik menjadi 1.178 unit di tahun ini. Lalu untuk kendaraan minibus juga mengalami peningkatan, di mana kendaraan minibus ini mengalami peningkatan sekitar 32% dari total 2.717 unit di tahun 2023 dan naik menjadi 3.594 di tahun 2020 di tahun ini. Kendaraan pickup mengalami penurunan Tribuners, di mana untuk kendaraan pickup ini mengalami penurunan sekitar 9% dari 395 unit di tahun 2022 menjadi 361 unit di tahun 2023 ini. Kendaraan bus juga mengalami peningkatan sebanyak 14%, 260 unit di tahun sebelumnya, dan pada tahun ini naik menjadi 297 unit. Untuk kapal yang beroperasi sendiri, ini sebanyak 30 kapal, naik 11% dibandingkan tahun sebelumnya, dan jumlah kapal yang berlayar pun naik 12%. Dari 97 trip di tahun sebelumnya, dan di periode ini adalah 109 trip. PT ASDP Cabang Bakauheni Lampung pun memberlakukan aturan pembelian tiket penyeberangan berjarak 4,24 km dari titik terluar pelabuhan. Mulai diberlakukan pada Senin lalu, tepatnya 11 Desember 2023 hingga seterusnya.
lumayan. Suara. Ya Tribuners, untuk mengetahui seperti apa situasi dan kondisi terkini di penghujung tahun 2023, tepatnya di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Lampung, Domidius Desman Tribarus yang akan melaporkan terkait bagaimana situasi dan kondisi terkini yang ada di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kepada Domi, persilahkan untuk melaporkan. Baik, rekan Mutia dan juga Tribuners. Saat ini saya sedang berada di dermaga eksekutif atau dermaga 7 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Saat ini kondisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, tepatnya di dermaga 7, ramai lancar. Tadi juga sekitar pukul 4 sore sempat di kantong parkir yang ada di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan di dermaga 7 sempat sepi. Lalu ini mulai kembali menunjukkan adanya aktivitas peningkatan kendaraan roda 4 yang menuju ke dermaga 7 di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Nah, menurut data posko Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan per 30 Desember 2023 pukul 8 pagi hingga 31 Desember 2023 sekitar pukul 8 pagi tadi, sebanyak 2.800 orang telah menyeberang dari Sumatera ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Nah, terjadi peningkatan penumpang pejalan kaki sekitar 57%. Lalu untuk kendaraan sendiri terjadi peningkatan sebanyak 25%. Lalu untuk kendaraan jenis roda 2 mengalami peningkatan sekitar 73% dari tahun sebelumnya, dan minibus lalu minibus juga mengalami peningkatan sekitar 32%. Namun untuk kendaraan jenis pickup mengalami penurunan sekitar 9%, dan juga kendaraan jenis truk sekitar 5%. Lalu untuk kendaraan jenis bus mengalami peningkatan sekitar 14%. Lalu General Manager PT SDP Indonesia Cabang Bakauheni mengatakan ataupun mengimbau kepada pengguna jasa ataupun penumpang yang mau menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni untuk memesan tiket terlebih dahulu di beberapa kantong parkir dan juga pos pelayanan yang telah mereka dirikan di luar area Pelabuhan Bakauheni atau radius 4,2 km, karena saat ini PT SDP sendiri menerapkan pembatasan pembelian tiket dengan menggunakan radius, yakni 4,2 km dari jarak terluar pelabuhan. Baik, rekan Domi, terkait dengan arus balik untuk Nataru 2023-2024 ini, kapan berakhirnya? Apakah pada tanggal 1 atau pada tanggal 2 Januari mendatang? Halo, rekan Mutia. Ya baik, Domi, terkait dengan arus balik Nataru 2023-2024 ini diprediksi akan berakhir pada tanggal berapa, Domi? Untuk arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan sendiri untuk gelombang kedua diperkirakan terjadi pada hari ini atau besok hari, karena mengingat libur panjang ataupun libur anak sekolah dan juga libur cuti bersama karyawan begitu sudah selesai. Jadi kemungkinan arus balik pada gelombang kedua di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan ini terjadi pada hari ini atau besok pagi. Begitu rekan Mutia. Oke baik, terkait dengan jadwal keberangkatan dari kapal yang ada di Pelabuhan Bakauheni sendiri, apakah mengalami kendala cuaca dan sebagainya, Domi? Ya,
Tadi saya juga sempat mengkonfirmasi kepada Kepala BMKG Lampung, Pak Tarjono, bahwasanya tidak ada gangguan arus pada penyeberangan malam tahun baru hari ini, karena menurut mereka ombak cukup normal untuk kapal bisa menyeberang, dan juga tadi perakiraan cuaca dari mereka hari ini akan terjadi turun hujan, namun saat ini terpantau di Pelabuhan Bakauheni Lampung saat ini cukup terang, begitu cerah berawan, begitu rekan kerja. Oke, baik, terima kasih banyak Domi atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dengan Bang siapa, Bang? Dan Bang Rasid. Rasid. Kita dari mana mau kemana nih, Bang? Dari Palembang mau ke Jakarta. Tujuannya kita ke sana? Tujuannya mau liburan. Mau liburan aja, Bang ya? Nah, tadi pas kita mesan tiket itu gimana, Bang? Pribadi apa mesan dari agen? Dari pribadi ya? Berarti kita mesan dari aplikasi Veriji gitu, Bang ya? Gimana, Bang? Menemukan kesulitan atau enggak, Bang? Enggak, alhamdulillah nggak ada kesulitan sama sekali. Oh, berarti nggak ada kesulitan dengan adanya pembatasan radius ini, tidak mengalami kesulitan, Bang ya? Oh, aman-aman aja. Nah, semoga liburan lancar ya, Bang ya. Oke, makasih Bang Rasid.
dengan Pak siapa Pak? Ramadan. Ya, kita dari mana mau kemana nih Pak? Dari Lampung Timur ke Bogor. Lampung Timur ke Bogor. Dalam rangka apa nih Pak? Apa pulang atau mau liburan? Mau liburan. Baru mau liburan Pak ya. Dan tadi kita mesen tiketnya gimana Pak? Di jalan apa? Lewat aplikasi. Berarti kita pribadi mesen sendiri gitu Pak ya. Tadi mesen dari mana Pak? Dari Bintang. Dari Tanjung Bintang. Nah, dengan ada penerapan radius ini kita merasa ini nggak Pak? Apa namanya kesulitan atau enggak gitu Pak? Cara mesen tiket. Lebih baik sekarang Pak ya. Karena apa Pak? Pertimbangannya? Pertimbangannya kalau kita lakukan Lebih mudah ya Pak ya, ketimbang harus beli di pelabuhan ya Pak ya gitu ya. Oke. Selamat berlibur Pak ya, hati-hati di jalan Pak. Oke Pak, makasih Pak. Pak, kita dengan Pak siapa Pak? Sutrisno Sutrisno Pak ya. Kita ini tujuannya mau kemana Pak? juga Ke Jogja. Ini apa ngantar apa maksudnya kita bus wisata atau kita tuh apa tuh Pak? kalian gitu. Oh ini aja bus antar kota antar provinsi aja Pak ya. Nah tadi bagaimana Pak memesan tiketnya Pak? Apakah mengalami kesulitan Pak? Gampang sekarang online juga bisa loh. Heeh. Bisa, juga gampang sekarang kalau sama tiket agen online ya bisa. Oh tadi kita lewat agen apa kita mesan sendiri Pak? Ya sendiri bisa, lewat online bisa. Tadi kita mesannya sendiri Iya. melalui aplikasi Verizi. Iya ada aplikasi Ah. agen juga bisa. Nah itu tadi kita menemukan kendala nggak Pak? Apa kesulitan nggak Pak saat memesan? Enggak, itu gampang. Gampang ya Pak ya. Oke ini tujuannya kemana tadi Pak? Ke Jogja ya Pak ya? Ya, Dari mana? dari Lampung. Oh dari Lampung. Oke. Makasih Pak Sutrisno ya.
lumayan. Sudah nggak? Bang, dengan Bang siapa Bang? Dan Bang Rashid Rashid. Kita dari mana mau kemana nih Bang? dari Palembang mau ke Jakarta. Tujuannya kita ke sana? Tujuannya mau liburan. Mau liburan aja Bang ya? Nah, tadi pas kita mesan tiket itu gimana Bang? Kita pribadi apa mesan dari Kita agen? pribadi. Dari pribadi ya? Berarti kita mesan dari aplikasi Verizi gitu Bang ya? Gimana Bang? Menemukan kesulitan atau enggak Bang? Nggak, alhamdulillah nggak ada kesulitan sama sekali. Oh, berarti nggak ada kesulitan dengan adanya pembatasan radius ini, tidak mengalami kesulitan Bang ya? Oh, gitu. Aman-aman aja. Nah, semoga liburan lancar ya Bang ya? Oke, makasih Bang Rashid.
Dengan Pak siapa Pak? Ramadan. Ramadan. Ya, kita dari mana mau kemana nih Pak? Dari Lampung Timur ke Bogor. Lampung Timur ke Bogor. Dalam rangka apa nih Pak? Apa pulang atau mau liburan? Mau liburan. Mau liburan Pak ya. Dan tadi kita mesen tiketnya gimana Pak? Di jalan apa? Lewat aplikasi. Berarti kita pribadi mesen sendiri gitu Pak ya. Tadi mesen dari mana Pak? Dari Bintang. Dari Tanjung Bintang. Nah, dengan ada penerapan radius ini kita merasa ini nggak Pak? Apa namanya kesulitan atau enggak gitu Pak? Cara mesen tiket? Lebih baik sekarang Pak ya. Karena apa Pak? Pertimbangannya? Pertimbangan kalau kita lakukan Lebih mudah ya Pak ya, ketimbang harus beli di pelabuhan ya Pak ya gitu ya. Oke. Selamat berlibur Pak ya, hati-hati di jalan Pak. Oke Pak, makasih Pak. Pak, kita dengan Pak siapa Pak? Sutrisno Sutrisno Pak ya. Kita ini tujuannya mau kemana Pak? Jogja. Ke Jogja. Ini apa ngantar apa maksudnya kita bus wisata atau kita tuh apa itu Pak? Kalian gitu. Oh ini aja bus antar kota antar provinsi aja Pak ya. Nah tadi bagaimana Pak memesan tiketnya Pak? Apakah mengalami kesulitan Pak? Gampang sekarang kan online juga bisa loh. Heeh. Bisa, juga gampang sekarang kalau sama tiket agen online ya bisa. Oh tadi kita lewat agen apa kita mesan sendiri Pak? Saya sendiri bisa, lewat online bisa. Tadi kita mesannya sendiri Iya. melalui aplikasi Verizi. Iya ada aplikasi Ah. agen juga bisa. Nah itu tadi kita menemukan kendala nggak Pak? Apa kesulitan nggak Pak saat memesan? Enggak, itu gampang. Gampang ya Pak ya. Oke ini tujuannya kemana tadi Pak? Ke Jogja ya Pak ya? Jogja. Dari mana? Dari Lampung. Oh dari Lampung. Oke. Makasih Pak Sutrisno ya. Ya Tribuners, terkait dengan arus balik Nataru 2023-2024, pihak Polda Lampung memastikan arus lalu lintas dari Kota Bandar Lampung hingga Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan ini lancar dan tidak ada penumpukan volume kendaraan pada hari ini, Minggu 31 Desember 2023. Hal itu berdasarkan hasil pantauan udara Polda Lampung menggunakan helikopter NBO 105 Ditpolairut Polda Lampung soal lalu lintas dari Kota Bandar Lampung hingga Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Pemantauan oleh Polda Lampung dari Kota Bandar Lampung hingga Pelabuhan Bakauheni meliputi ruas jalan tol hingga arteri. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadilah Astuti menyebutkan, pantauan udara mulai Bandar Lampung menuju Bakauheni terlihat sepanjang jalur tol dan arteri lancar dan aman. Artinya tak ada kepadatan ataupun penumpukan penumpang, semuanya terpantau aman dan lancar. Secara lebih lanjut, Umi mengatakan pemantauan udara bukan hanya jalan tol dan arteri saja, namun menelusuri kondisi dan situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni. Secara lebih lanjut, besar kemungkinan kepadatan arus lalu lintas baru akan terjadi saat arus balik liburan Nataru 2023-2024 ini mulai tanggal 1 hingga 2 Januari 2024. Pasalnya, para pemudik berlibur di Lampung dan Sumatera bakal berangsur kembali ke Pulau Jawa. Umi mengatakan antisipasi kepadatan arus lalu lintas juga memungkinkan terjadi dari arah Jawa menuju Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni. Pihaknya mengimbau kepada para pengguna jalan ataupun pemudik dapat mempersiapkan diri sebelum melakukan perjalanan mulai dari kondisi fisik prima hingga kesiapan kendaraan. Ia pun mengatakan Polda Lampung bersama dengan stakeholder telah mendirikan sebanyak 60 posko yang terdiri dari posko pengamanan, posko pelayanan hingga posko terpadu untuk melayani perjalanan selama periode libur Nataru tahun ini.
Tribuners, bisa disaksikan di layar kaca Anda bahwasannya inilah situasi terkini merupakan pantauan langsung dari udara terkait dengan kondisi arus lalu lintas dari Bandar Lampung hingga Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Hari ini kita melaksanakan pantauan udara dari mulai Bandar Lampung menuju Bakauheni, di mana terlihat bahwa sepanjang jalur tol arah Bandar Lampung ke Bakauheni dan juga arteri itu dalam kondisi lancar dan aman. Artinya tidak ada penumpukan kendaraan, tidak ada kepadatan di sana, semuanya terpantau aman dan lancar. Saat ini kondisi di Bakauheni juga terlihat, tadi kita sudah puterin pelabuhan ini di sisi kapal-kapal, di tempat-tempat parkiran, arah masuk pintu naik kapal, semuanya terlihat masih dalam situasi yang lancar, tertib, tidak ada terlihat tadi kepadatan kendaraan di sana. Iya, kita prediksi kemungkinan agak padat arus balik ini di tanggal 1 Januari 2024. Kenapa? Karena kemungkinan mereka yang selesai berlibur di Lampung akan kembali ke Pulau Jawa. Demikian juga mungkin ya yang dari Jawa kembali pulang ke Sumatera. Nah, kita prediksi nanti pasti kemungkinan di Bakauheni akan lebih padat dari hari biasa. Kepada masyarakat pengguna jalan yang akan kembali baik yang dari Sumatera ke Jawa atau Jawa ke Sumatera, siapkan diri sebaik mungkin, artinya kondisi fit ya, kemudian juga kendaraannya periksa dulu sebelum berangkat, kesehatan kendaraannya dan kelengkapan surat-suratnya. Kemudian juga jangan lupa isi bensin dan etol disiapkan, karena khawatir kalau saatnya nanti etolnya berkurang akan ada sedikit kendala ketika masuk dan menyebabkan kepadatan. Kami juga menyarankan kepada para pejalan, kami menyiapkan pos-pam, pos pelayanan di sepanjang rute. Silakan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk di sana. Silakan apakah nanti butuh informasi atau butuh apapun, boleh, monggo dipersilakan untuk masuk ke kita melaksanakan pantauan udara dari mulai Bandar Lampung menuju Bakauheni, di mana terlihat bahwa sepanjang jalur tol arah Bandar Lampung ke Bakauheni dan juga arteri itu dalam kondisi lancar dan aman. Artinya tidak ada penumpukan kendaraan, tidak ada kepadatan di sana, semuanya terpantau aman dan lancar.
Saat ini kondisi di Bakauheni juga terlihat, tadi kita sudah muterin pelabuhan ini di sisi kapal-kapal, di tempat-tempat parkiran, arah masuk pintu naik kapal, semuanya terlihat masih dalam situasi yang lancar, tertib, tidak ada terlihat tadi kepadatan kendaraan di sana. Iya. Kita prediksi kemungkinan agak padat arus balik ini di tanggal 1 Januari 2024. Kenapa? Karena kemungkinan mereka yang selesai berlibur di Lampung akan kembali ke Pulau Jawa. Demikian juga mungkin ya yang dari Jawa kembali pulang ke Sumatera. Nah, kita prediksi nanti pasti kemungkinan di Bakauheni akan lebih padat dari hari biasa. Kepada masyarakat pengguna jalan yang akan kembali baik yang dari Sumatera ke Jawa atau Jawa ke Sumatera, siapkan diri sebaik mungkin, artinya kondisi fit ya, kemudian juga kendaraannya periksa dulu sebelum berangkat, kesehatan kendaraannya dan kelengkapan surat-suratnya. Kemudian juga jangan lupa isi bensin dan etol disiapkan, karena khawatir kalau seandainya nanti etolnya berkurang akan ada sedikit kendala ketika masuk dan wilayah kepadatan. Kami juga menyarankan kepada para pejalan, kami menyiapkan pos-pam, pos pelayanan di sepanjang rute. Silakan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk di sana. Silakan apakah nanti butuh informasi atau butuh apapun. Ya, bagi Tribuners yang masih bingung untuk kira-kira kemana nih ya menghabiskan waktu libur akhir tahun bersama dengan keluarga ataupun kerabat, kami akan memberikan sedikit rekomendasi tempat wisata untuk di Lampung. Nah, pertama ini ada wisata Minang Rua, Tribuners. Tempat wisata Minang Rua ini dipadati pengunjung menjelang malam pergantian tahun baru pada Minggu 31 Desember 2023. Pantai Minang Rua berlokasi di Desa Kelawi, Kecamatan Lampung Selatan yang dikelola oleh kelompok sadar wisata desa setempat. Ketua Pokdarwis Minang Rua, Saiman Alex, mengatakan kondisi pengunjung di Minang Rua mulai ramai mendekati malam tahun baru. Dan ia pun mengaku kondisi pengunjung di Minang Rua masih aman terkendali. Saiman mengatakan pengunjung ini berasal dari luar Lampung Selatan seperti dari Bandar Lampung dan ada juga nih yang dari luar Lampung seperti dari Palembang, Jambi dan juga Bengkulu. Saiman menyebut saat malam pergantian tahun pihaknya tidak memiliki acara khusus. Dan ini ada pernyataan dari salah satu pengunjung asal Palembang bernama Ade yang mengatakan kalau dirinya sengaja berlibur ke Minang Rua karena ingin menikmati suasana pantai yang ada di Lampung. Dan ketika ditanya lagi nih, ada salah satu pengunjung asal Jambi yang bernama Yuni mengatakan dirinya merasa senang bisa menikmati pantai Minang Rua. Karena menurutnya pantai Minang Rua ini pasir pantai sangat bersih dan aman, artinya bisa dipakai untuk renang. Belum lagi ada tempat penangkaran penyunya, jadi bisa dengan mudah untuk bersuah foto dengan hewan-hewan yang ada di pantai Minang Rua. Agak panjang. Bagus 45. Hai, kita mau snorkeling. Mau nengok ikan Nemo, ngeliat Resi. Nih jam macam-macam nih, anak tentara semua nih. Dah, stop.
agak panjang. Bagus tinggi sepatunya ini. Hai, kita mau snorkeling. Mau nengok ikan Nemo. Lihat Resi. Ini jam macam-macam nih, anak tentara semua nih. Dah, stop. Ya, selain Pantai Minang-Rua, kami pun memiliki rekomendasi salah satu pantai yang bagus dan cocok nih jadi rekomendasi untuk Tribuners habiskan waktu liburan akhir tahun, yaitu Pasir Putih ya. Siapa nih yang nggak kenal dengan pantai yang satu ini? Hamparan pasir putih ini disertai dengan air laut yang biru, pohon kelapa, serta angin laut yang segar, membuat kawasan ini sempurna untuk dikunjungi Tribuners. Berkunjung ke pantai tak lengkap jika belum menyaksikan panorama sunset yang memukau layaknya pantai-pantai di Bali. Pantai Pasir Putih Lampung ini berada di Rantai Tritunggal, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Kalianda, Lampung Selatan. Jaraknya hanya 16 km saja dari kota Bandar Lampung. Nah, Tribuners bisa lihat bahwasannya pada hari ini, tepatnya Minggu 31 Desember 2023, Pantai Pasir Putih dipadati oleh ribuan pengunjung yang datang itu bersama dengan keluarga untuk menghabiskan libur akhir tahun, karena bentar lagi anak-anak sekolah ini akan mulai masuk ya mulai masuk sekolah di tahun 2024 yang akan jatuh pada esok hari. Nah, Tribuners bisa dilihat sendiri ini padat sekali, luar biasa, ditambah terdapat berbagai fasilitas yang disediakan oleh pihak Pantai Pasir Putih seperti fasilitas berupa ban, lalu juga ada perahu kecil yang bisa Tribuners coba kalau berkunjung ke Pantai Pasir Putih. Selain itu, Pantai Pasir Putih juga dilengkapi dengan pasir-pasir yang lembut tentunya dan bersih, belum lagi pepohonan di sekitar pantai yang cukup rindang. Ini cocok sekali kalau misalkan Tribuners ingin berteduh, piknik, makan bersama dengan keluarga. Pantai Pasir Putih ini bisa menjadi salah satu rekomendasi yang pas. Oh, main tadi belum bayar Mas ya? Belum.
Belum. Mana tuh bentar. Nah, Tribuners, dari rekomendasi wisata yang ada di Lampung Selatan, kita akan beralih nih ke salah satu wisata yang ada di Bandar Lampung. Libur Natal dan Tahun Baru ini Puncak Mas catat kenaikan pengunjung hingga 60% dibandingkan dengan hari biasa. Manajer Puncak Mas Alin Saltar mengatakan, kenaikan jumlah pengunjung memang tidak terlalu signifikan, di mana pada tahun lalu kenaikan jumlah pengunjung ini bisa mencapai 100%. Alin memprediksi jumlah pengunjung tidak sebanyak tahun lalu karena saat ini ada banyak tempat wisata lain. Ya, melihat kebanyakan pengunjung yang datang ke Puncak Mas ini adalah pengunjung yang datang dari Lampung, Palembang, dan juga Jakarta. Dan Tribuners yang ingin berkunjung ke Puncak Mas khusus tanggal 31 Desember atau hari ini dan juga esok hari yakni 1 Januari 2024, Puncak Mas menaikkan harga tiket masuk dari yang tadinya Rp20.000 menjadi Rp30.000 per orang. Dan di tanggal 31 Desember hari ini Tribuners, ada acara spesial di mana ada organ tunggal dan kembang api untuk merayakan pergantian tahun. Selain itu di Puncak Mas juga ada fasilitas yang bisa Tribuners nikmati, yakni sepeda gantung dengan tarif Rp30.000, City Tour helikopter dengan tarif Rp750.000 untuk 8 hingga 10 menit terbang. Nah, Tribuners, City Tour helikopter ini merupakan pertama kalinya loh yang ada di Sumatera. Tak hanya itu saja, di Puncak Mas ini ada rumah kayu dan rumah pohon yang bisa Tribuners gunakan secara gratis, baik itu untuk sebuah foto ataupun untuk melihat pemandangan kota Bandar Lampung.
Ya, Tribuners, itulah tadi tayangan liputan khusus Nataru 2023-2024 di Lampung bersama dengan saya Mutiara, dan nantikan tayangan terupdate lainnya seputar arus balik Nataru 2023-2024 hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Dan Tribuners, saya Mutiara dan juga segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menikmati malam pergantian tahun baru bersama dengan keluarga, kerabat, ataupun orang-orang tercintanya. Dan semoga harapan Tribuners di tahun depan ini bisa tercapai ya semuanya. Nah, saya Mutiara mohon pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.